Gini-gini aja tersadarkan. Waktu si Juma ketemu sama Ripa kan, si Ripa kan gini-gini. Boleh juga sih ditanya itu anak si Kores apa anak Juma. Tanya ke Yuni lah, Yuni yang bikin itu, yang bikin ini narasinya. Mana dia kok pergi Yuni? Kan yang tahu bapaknya kan cuman si Ripa, si Kores bapaknya apa si Juma, biar si sama apologi penghina penghujat sesembahan orang lain. Lahirlah nanti anak mereka lebih daripada Lucifer. Masa ngomongin agama tapi selalu menghujat sih. Heran kali aku lihat si Juma sama Ripa ini ya sama Kores ini. Sebenarnya begini tersadarkan. Tanya si Ripa ayahnya siapa, si Kores apa si Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Riva Reaction. Di kesempatan kali ini saya sendirian karena saya ingin menampilkan sebuah video ya, fitnahan yang dibuat oleh grup Papa Jelek. Ya kita tahu PPJ ini adalah seorang anak yang terbuang, yang tidak diakui oleh orang tuanya sendiri, bahkan ditinggalkan oleh istrinya lantaran tidak bisa menafkahi dan juga tidak bertanggung jawab. PPJ berkoalisi dengan Bu Yuni untuk menjadi penghujat agama Islam dengan tujuan mendapatkan simpati dari para polikardus dan juga mendapatkan kardus tentunya ya, kardus yang isinya uang. Karena dia melihat bahwa di kubu sebelah, di kubu para laskar polikardus ini cairnya kencang, cairnya banyak. Bahkan sekelas Raji saja itu bisa mendapatkan ratusan juta hanya dalam waktu 1 bulan. Apalagi kalau PPJ ini kan begitu. Dia merasa dia bisa dapat lebih banyak. Mulailah mereka membuat skenario untuk terus menghujat, menghina agama Islam dan juga pribadi para pendebatnya, para apologetnya. Dan salah satu yang menjadi target tentu saja Unirifa. Kita bisa lihat ya, isi dari komal-komal mereka, isi dari live mereka, video mereka, tidak ada satupun yang punya kontribusi positif bagi negara ini dan juga Islam. Untuk negara ini pun juga tidak ada kontribusinya. Yang ada hanya caci maki dan fitnahan. Salah satu fitnah terbaru yang dibuat oleh mereka adalah Unirifa hamil. Kan begitu. Dan saya cukup bingung ya. Mengapa fitnahan bodoh seperti ini masih ada umat muslim awam di luar sana yang percaya. Bahkan saya di DM dan juga di WA. Ya, di WA oleh beberapa orang, oleh beberapa penonton mengenai apa benar Unirifa hamil. Kok bisa? Bukankah dia sedang ada masalah dengan suaminya? Apakah sudah rujuk kembali? Atau ini anak tak jelas, seperti yang difitnahkan oleh PPJ dan Bu Yuni? Sebenarnya saya agak malas ya untuk menanggapi, karena yang pertama nggak ada hubungannya dengan saya, dan kedua ya kita tahulah, ini nggak lebih daripada fitnahan. Terus yang ketiga, kalaupun kalaupun Unirifa hamil, ya itu anak dari suaminya, ya udah selesai. Unirifa bukanlah seorang gadis perawan seperti Bunda Maria, yang kalau hamil, ini akan mengejutkan kita, akan membuat heboh kita. Unirifa adalah seorang wanita yang punya suami, jadi ngapain pusing kan begitu. Tetapi nggak apa-apa lah, karena saya lihat banyak sekali teman-teman yang termakan omongan ini, dan saya anggap ini sebagai hiburan saja, dan saya taruh di channel ini saja, karena ini channel Unirifa Reaction, dan Unirifa sendiri juga malas, ya, malas untuk meluruskan fitnahan itu, karena kami memegang prinsip ya, kami memegang prinsip bahwa nggak ada gunanya setiap fitnahan orang harus kita klarifikasi, karena orang yang percaya sama kita, yang sayang sama kita, tidak mungkin akan gampang termakan fitnahan. Kalau orang yang benar-benar kenal dengan kita. Tapi kalau orang yang memang benci kita, apapun itu akan negatif di mata dia. Jadi ya biarkan saja.
Jadi sebenarnya ini nggak penting-penting amat, tetapi ya kita putarkan lah. Ya kita putarkan fitnahan tersebut. Kores dia yang pentingin Ripa katanya. Pentas Iya, berarti video. HMC ini Yuni ngeri fitnahnya, kata dia. Kau hamilin si Rifa. Mana si Yuni? Pergi pula dia. Nggak mau nangis dia. Berarti berhasil ya waktu mereka bikin video itu ya. Nanam jagung. Bahaya Yuni ini udah bikin gosip pergi dia. Nggak tanggung jawab ya kan. Jen, sepilin jagung kamu sama si Dedi tersadarkan biar dia yakin kalau kamu cewek. Oh, oke, aku spill tapi singa dulu. Ded katanya Singanya lagi di Ragunan. Diganggu. bukan. Singa Allah kirim Pause Ded. saja, pause. Ded, kirimin singa Allah. Teman-teman, emang si Kores itu nggak punya istri, makanya dia hamil si Ripa. Emang si Ripa udah mau kirimnya. Ada istrinya Kores itu, di istrinya apologet juga. Ini awak nih bikin gosip-gosip bukan jangan lo, dosa tahu. Ya kalau ada istrinya ngapain dia dituduh dia milih si Rifa? Ya kan Habisnya si bonus. Orang kan bisa aja tiba-tiba suka bercocok tanam di kebun lain. Lucunya gini loh, dia apologet si Rifa ini, apologetnya lucu, menghina sesembahan orang. Tapi kalau ketemu cowok, luar biasa gininya ya, kayak nggak pernah ketemu cowok, kayak kuda liar. Iya ya, apalagi waktu Kalau kayak kuda liar gitu, coba itu orang sikat pakai sikat kawat biar hilang gatalnya. Itu orang punya nggak sikat kawat di rumah? Itu lihat nggak waktu dia ketemu sama Juma, lidahnya dikeluarin inilah, ya ampun, apologi agama begitu banget ketemu sama apologi. Lihatlah tepingan mereka waktu ketemu. Jangan-jangan bukan Uniriva, tapi si Jen. Ded, ini ada tappingan di bawah, memang ada bukti tadi katanya Rifa hamil banyak sekali saksi kok katanya. Gimana pula itu? ini gimana? Kita lihat aja bulan depan bagaimana perkembangan ini. Semua kan masih dalam pencarian. Tersadarkan, sebenarnya Ripa ini masih status ada suami atau janda? Siapa yang telepon? Enggak, dia janda sama kayak Jen. Kamu janda juga kan? Enak aja. Janda bapak kau. Ded, kalau dia janda ayahmu, berarti dia mamamu dong. Iya, makanya baru mau kupanggil, Mak. Jajan, Mak. Amit. Pandai-pandai kita lah mainin di situ ya. Iya enggak, Snow? Iya. Kalau dibilang janda bapak kau udah, Mak. Mana duitku, Mak? Jajan, Mak. Iya, bagi Sekolah uang jajan besok. dong, Mak, gitu. Dengar. Oi, dengar kalian dulu omonganku. Aturan kalian bahagia kalau Rifa hamil. Berarti pepaya layunya masih laku. Iya, kalau resmi, Bu Ruth. Kalau nggak resmi, kan jadi aib. Apologi lagi ya. Itu. Astagfirullahaladzim, ada aja. Yuni udah bikin isu pergi dia. Nggak nanggung-nanggung sekali bikin isu dia. Nggak jadi dong nanti si Rifa nikah sama si Juma kalau udah hamil duluan. Bukannya mau nikah si Rifa sama si Juma, si sama penghujat. Ini bisa bikin helm bersih dari kotoran, jamur, dan bakteri loh. Dan pastinya Oh, coba tanya ke kepala KUA-nya. Ada kepala KUA ini, Ustadz Abdul Malik Yuriswan. Tanyakan aja langsung ke yang bersangkutan. Gini-gini aja tersadarkan. Waktu si Juma ketemu sama Rifa kan, si Rifa kan gini-gini. Boleh juga sih ditanya, itu anak si Kores apa anak Juma? Tanya ke Yuni lah, Yuni yang bikin itu yang bikin ini narasinya. Mana dia kok pergi Yuni?
Kan yang tahu bapaknya kan cuman si Ripa, si Kores bapaknya apa si Juma, biar si sama apologi penghina penghujat sesembahan orang lain. Lahirlah nanti anak mereka lebih daripada Lucifer. Masa ngomongin agama tapi selalu menghujat sih. Heran kali aku lihat si Juma sama Ripa ini ya, sama Kores ini. Sebenarnya begini tersadarkan. Tanya si Ripa ayahnya siapa, si Kores apa si Juma, atau si Logika. Malas aku nanya itu. Aku mending nanya ke itu. Mau nggak beliin aku Circle ini? Aku perlu Gimana tumbler itu? baru untuk ngopi toh. Kayak mana itu? Kayak gini toh, untuk ngopi toh. Botol air toh untuk ngopi. Punya aku udah Emang ini, berapa satu? udah. Kamu jualan apa mau beli? Aku mau minta beli sama itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala Berapa quwata. emang? Berapa emang? Nggak mahal toh. Berapa? Nggak mahal toh. Coba lihat. Kelihatan nggak toh? Coba lihat. Ini toh harganya. Astagfirullahaladzim itu nih. Enggak digedein hostnya masa kelihatan kayak aku. 599. 599.000. Iya. Punya aku udah lecet, udah malas aku bawa keluar toh. Oh udah tunggu deh, aku sama Betel Marmar ada mau bisnis kami habis lebaran dapat 1 M kami besi. Itu aja Haleluya nanti toh. ya. Iya toh, aku tempat ngopi aja toh. Tumblerku ada, cuma udah lecet. Jatuh kemarin ini. Mana dia? Jatuh. Jadi nggak serak bawa lagi semenjak dia udah jatuh. Lecet dia. Kelamaan tadi malam kemarin Kak si Marmar bikin SPH-nya. Ini toh, udah lecet dia toh. Jatuh kemarin pas aku lagi ngopi. Oh. Tapi nggak pecah. Bukan nggak pecah, jadi ini kurang cantik gitu dibawa keluar. Kayak mukanya si Kores. Bukan kayak wajahnya si Juma. Dulu sih sebelum jatuh dia suka aku bawa keluar, cuman semenjak udah jatuh nih minggu kemarin jatuh. Kesal aku bawa dia keluar ini. Jadi muka Kores gitu, malas bawa ke kondangan. Emang muka Kores kayak mana emang? Tunjukin BPJ. Coba tunjukin dong. Ripa hamil 4 bulan. Buset deh. Berarti waktu kakinya patah itu udah hamil dong dia itu. Bopeng. Nah, botol air aku bawahnya udah kayak gitu semenjak jatuh toh. Udah malas aku bawa kemana. Oh. Malu-maluin toh. Oh. Baratnya bopeng ya. Oh, ada istrinya di bawah. Sorry ya istrinya, mohon maaf ya. Tapi ya memang begitu, botol air aku semenjak udah jatuh berontosan gitu. Malas aku bawa lagi keluar. Kalau bopeng kayak gitu, kata bapak saya dulu itu penyakit itu ya, cacar tapi nggak diobatin. Jadi cacarnya masuk ke dalam kan. Oh, biasa itu kalau nggak diobatin antara dua, nggak punya duit atau dibawa ke dukun. Ded, kamu bilang bininya Kores ada di bawah, yang mana bininya, Ded? Yang Afifah ini, Afifah. Oh, di Afifah. Masihkah Kores menyakitimu? Kok mau dia sama yang bopeng? Berarti gantengan suami saya dong tersadarkan. Ya, itu tanyalah sesama boru bataknya kalian. Siapa berkata? Itu Afifah tuh boru bataknya. Boru apa, Ded? Daku botoh. Di laser ya mukanya katanya, di laser itu. Kalau enggak dibom. Dulu dia dibawa ke dukun, bukan bawa ke dokter. Makanya begitu jadinya tuh. Oh, ada istri si Kores juga. Jadi gimana perasaan istri si Kores kalau Ripa hamil dituduh Kores yang ngamilin ya? Nggak usah di laser sakit, mendingan Nggak dikasih bisa, Bu. Si Kores kan mandul. Tergantung Nggak modal, banyak, tergantung aku modal dempulan. itu toh. Nggak ada dempulannya, cuy.
Dengkulan keramik kan bisa. Kalau bopeng katanya mandul lo. Kalau bopeng itu kan maaf kata. Sosisnya juga bopeng lo. Kayak termos airmu tadi bopeng. Hmm? Sosis bopeng gimana Bu? Sosis bopeng itu Bu? Bayangkanlah pisang yang ada pisang ambon. Kematangan kan. Jadi berturik-turik kayak mukanya Kores tadi. Sosisnya itu. Det, itu bukan bekas jerawat, Det. Gini loh ya, agama apapun dia kalau nggak ada dendam ya, walaupun tua kayak si Bebe, kelihatan auranya kan kayak masih muda, papa masih muda. Iya kan, tersadar kan itu si Bu Yuni kalau di secara langsung kan jelek, aslinya cantik. Itu kalau kita tidak ada dendam atau tidak jadi apa sih ya, karena di Alkitab itu ditulis orang pendendam kepada saudaranya sama saja pembunuh di mata Tuhan. Ya kan, tersadarkan dua ya tertulis itu ya. Jadi kalau si Kores selalu dendam ke Kristen Siripa, dia itu sudah sama saja pembunuh di mata Tuhan loh. Borut, itu bini Kores bilang, gini, Ruth coba lu on cam katanya. Emang dia pernah on cam si Apipa ini emang pernah on cam, tersadarkan aku nggak kenal. Hah? Cantik emang dia. Tuh ditanya sama Apipa. Ruth, kalau cewek ya pasti cantik Bu Ruth. Kalau cowok pasti ganteng. Masa mau bilangin centong? Hingga kok dia nantangin aku open cam gitu, emang secantik apa sih dia? Ya Bu Ruth pernah open cam. Dia juga pernah open cam. Habis itu Bu Ruth gitu. Mana lebih cantik dia daripada si Ripa emang Biabi? Istri si Kores. Cantik Cantik istrinya Ripa Kores. ya, makanya. Cantik istrinya Kores Bu. Masa dibandingin yang Iya, muda cantik. sama nenek-nenek Bu? Gimana sih Bu? Ya cantik yang muda ge Bu. Masih normal aku ini Bu. BAB bini Kores masih muda berarti ya? Masih muda. Tapi kenapa si Kores masih mau hamilin si Ripa? Nggak ngerti aku Bu. Borut, itu bukan si Kores yang hamili. Ya apa dong? Belum tahu, isu Ripa hamil aja belum pasti. Itu kan isu-isu. Oh. Orang aja ngomongin apa tuh? Ripa patah kaki aja aku belum percaya. Siapa nggak percaya, aku lihat waktu di videonya. Ya itu kan video, bisa-bisaan aja Bu. Kalau dia ternyata pura-pura diikat-ikat kan kita nggak tahu. Iya, Borut. Biar Banyak Bu di film-film Indosiar itu orang pura-pura patah kaki, nggak taunya nggak patah kaki. spek loh, Borut, spek. Biar yang lainnya pada kasihan ngirim gift. Ya kan, BAB? Oh. Gitu Di juga film kok. itu banyak Bu orang kena tembak ternyata nggak mati. Apalagi Tapi cuman begitu action loh. patah kaki. Nggak boleh loh bohongin teman. Ini tetanggaku, bukannya bohong saya. Berdosa ke saya. Dia Aduh nikah Bu, boleh tangannya. Bu berbohong demi kebaikan. Boleh. BAB ini kisah nyata loh. Diikat tangannya kayak digendong, dia mengemis ke pasar pagi, pulang dari pasar, dia ngontrak di samping rumahku. Bu. Tangannya bisa kan? Tahu-taunya tahu nggak? Mungkin Tuhan marah sama dia, kena tusuk paku lah kakinya, busuk lah separuh badannya loh. Makanya jangan berpura-pura, benaran nanti. Duh, aku nggak ngerti Bu. Janganlah si Ripa bilang pura patah kakinya demi koinnya, ampun. Kalau aku mau orangnya nggak mudah percayaan sih Bu. BAB, Benar sih, benar. Itu hari dia di rumah BAB, sakit kok. Bentar, Jen. Ini Apipa ini namanya Apipa Alia ya? Nggak tahu juga aku. Aku nggak pernah ngurusin istri orang. Enggak, itu namanya Apipa Alia. Jangan-jangan ini Alia yang itu loh, Alia Sidik itu loh. beda.
Beda. Beda ya? Beda. Bebe. Gua cekik Seno, nih Seno. gua. Lo ngomongnya. Aku jelek-jelek begini ya, nggak mau sama orang bopeng. Ih, benci aku lihat bopeng. Nah tuh murni Bu Ruth tuh murni tapi bahwa kalau aku lihat cantik Ibu Ripa dari Bu Ruth katanya. Ya, kita kan yang nggak bisa maksa orang bilang harus cantik dari Ripa. Berarti dia yang hamilin. Si Ripa. Berarti dia suka papan tulis kan? Papan cor. Gua aja cewek nggak ada naksirnya sama Ripa lo. Seandainya dibilang pilih Ripa, ya ampun. Bayangkan mulutnya itu lo, giginya itu, ya ampun. Nggak menarik bibirnya juga. Tipis masuk ke dalam. Cantikan Bu Yuni lah. Jen Jebara, kamu belum ketemu Bu Yuni, kalau langsung cantik lo dia. Enggak lah, aku juga nggak ada ini urusan mau ketemu sama dia. Ketemu sama siapa? Si Jen pingin ketemu sama si Dedi, tersadarkan Bu Ruth. Balas no, nambah-nambahin bola. Sadarkan ganteng janggutnya itu loh. Kayak janggut. Menggoda iman. Ya, dan sebenarnya, ya ini video ini kok bisa ada gitu. Kok bisa ada fitnahan-fitnahan seperti ini? Ya, ini sebenarnya dimulai saat Bu Yuni menelepon Unirifa. Menelepon Unirifa perihal apa benar Unirifa hamil. Jadi Bu Yuni istilahnya sengaja membuat satu kontroversi, dan jelas-jelas jawaban dari Unirifa, dia hamil. Anak siapa? Mari kita dengarkan. Katanya sekarang sudah hamil 4 bulan. Siapa bapaknya? Yesus. Yesus nengok muka kau aja dia muntah. Ngambilin diri Eva. Nggak, aku tanya kau hamil 4 bulan, bapaknya siapa? Kau main kuda-kudaan dengan siapa? Yesus, ku bilang. Teman-teman sudah dengar ya? Jadi Unirifa itu hamil anak Yesus. Anak Yesus, teman-teman. Artinya teman-teman sebelah, teman-teman para Polikardus, kalau kalian mengimani, kalian mempercayai Unirifa sedang hamil, maka kalian harus siap-siap nih untuk menyembah. Harus menyembah anaknya Unirifa. Karena ini anaknya Yesus. Kalau menurut yang Unirifa sampaikan. Dan kalian imani itu, kalian percaya itu. Makanlah omongan itu. Makanlah fitnah dari Bu Yuni itu. Siap-siap kalian sambut kehadiran anak Tuhan. Cucu Bapak. Cucu ala Bapak jadinya. Oke, di sini saya mau kasih tahu ya. Itulah kenapa kita tuh harus pegang prinsip ini. Nggak perlu. Ya, tidak perlu kita menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Orang-orang yang kenal baik Anda tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan pernah percaya apapun yang Anda jelaskan, apapun yang Anda kasih tahu. Itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah clear, teman-teman. Kita nggak perlu untuk capek-capek ya menjelaskan diri kita siapa. Pembelaan bukan dari diri kita, dari Allah. Para apologet muslim itu udah biasa difitnah. Saya aja udah berapa banyak fitnahan yang dibuat oleh para Polikardus. Meninggal lah, ya, masuk penjara lah, dia itu inilah, itulah gitu kan. Tapi ujungnya apa? Pembelaan itu dari Allah.
bukan dari saya. Kalau kita ngomong, ujung-ujungnya para pembenci kita, orang-orang bodoh di luar sana akan bilang, maling mana ada mau ngaku. Kan begitu. Ujung-ujungnya mereka akan bilang itu. Nggak, mereka tuh nggak mau ngaku lah. Kan begitu. Jadi biarkanlah teman-teman. Ya, biarkan. Pembelaan itu dari Allah. Semua akan dibukakan. Contoh apa? Macam Unirifa. Video mesum dibilang. Difitnah video mesum. Terakhir apa yang terjadi? Pembelaan dari Allah turun. Ternyata yang suka VC Kangkang itu para apologet Polikarpus. Belum lagi terbongkar skandal. Pendebat Kristen yang terkena HIV dibongkar oleh Lina Wijaya. Bayangkan, yang bongkar Lina Wijaya. Bukan dari kita. Bukan dari luar. Dari internal mereka sendiri yang membongkar siapa diri mereka. Itu pembelaan dari Allah. Kalau bukan atas izin Allah, nggak mungkin Lina ngomong seperti itu. Nggak mungkin terjadi hal seperti itu. Nggak mungkin. Jadi cukup clear. Dan saya rasa teman-teman harus belajar. Ya, karena kita tuh nggak perlu untuk membela diri kita. Cukup ngomong seadanya, seperlunya. Punyalah mental seperti itu. Oke? Mungkin itu aja. Dan makasih buat teman-teman semua. Dan sedikit pengumuman juga. Mohon bantuan subscribe-nya. Karena secara jam tayang ini sudah cukup. Tetapi secara subscriber ini cukup lambat ya. Saya cukup bingung gitu. Di channel Jadid HMC itu yang subscribe sehari bisa 1000. Sehari 1000. Channel Rifa menjawab ini padahal istilahnya startnya kan dari bawah. Biasa awal-awal tuh lebih kencang biasanya. Ya, tapi ini entah kenapa lambat. Cukup mengejutkan saya. Jadi mohon bantuan share-nya dan subscribe-nya tentunya ya. Supaya bisa tercapai lah 1000. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya.